Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada pagi hari ini kembali berjumpa lagi dengan saya untuk memberikan sebuah review pengetahuan tentang bagaimana caranya melakukan kegiatan mengawinkan antara bibit labu jantan dengan bibit labu betina. Di belakang saya ini ada tanaman labu saya yang saya tanam sendiri, berada di pekarangan rumah. Kebetulan pada kesempatan kali ini terdapat beberapa bibit labu jantan dan beberapa labu betina yang terbuka, bisa dijadikan sebagai contoh untuk kegiatan penyerbukan tanaman labu ini antara benang sari dan puting betinanya. Kami akan mencoba memberikan contoh bagi sahabat-sahabat sekalian bagaimana caranya kita melakukan kegiatan penyerbukan atau mengawinkan antara bibit jantan dan betina sehingga bisa mendapatkan buah labu yang baik. Contoh seperti ini. Ini hasil perkawinan ya. Ini nih, dilihat hasil perkawinan yang saya lakukan 3 hari yang lalu. Ini sudah jadi, ini sudah hijau jadi. Kemudian juga ini contohnya ya, bisa dilihat. Nah ini sudah dilakukan perkawinan beberapa waktu yang lalu. Ini sudah besar. Kemudian juga bisa dilihat ini ya, bisa dilihat ini contohnya. Perlihatkan kepada pemirsa ya. Ini buah labu ini yang sudah jadi juga. Ini hasil daripada kegiatan penyerbukan yang sudah dilakukan dan buahnya sudah sangat besar ini. Bisa disaksikan sendiri ya, buahnya sudah sangat besar. Sudah tidak lama lagi. Nih, kalau untuk dijadikan sayur ini buah, saya rasa sudah jadi. Jadi tidak lama lagi sudah bisa. Kalau sudah tua, ini sudah bisa dijadikan kolak. Nah, kemudian sana lagi ada contoh ya, sini ya. Contoh. Ini juga ya. Sekian ya. Ini hasil dari buah labu yang sudah dilakukan kegiatan penyerbukan atau dikawinkan antara bibit jantan dengan bibit betinanya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada prinsipnya tanaman labu ini tidak akan bisa memberikan kita buah labu kalau proses pertumbuhan antara bibit jantan dan bibit betinanya itu tidak diperhatikan. Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting dari proses kegiatan menikahkan tanaman labu, di mana harus kita perhatikan ini. Ini contoh sini. Ya. Ini contoh bibit. Nih, bibit jantan ini, puting sari, benang sari yang belum terbuka, mungkin besok baru terbuka. Sementara ini juga belum. Ini bibit jantan ya. Jadi bibit jantan seperti ini dalam proses pertumbuhannya harus diperhatikan dengan baik. Sebab kenapa? Karena inilah bibit inilah yang nanti ini saya perhatikan juga akan dikawinkan dengan ini contoh ya. Ini bibit jantan juga ini sudah terbuka. Nah, ini bibit jantan yang sudah terbuka ini nantinya akan dikawinkan. Coba kita cari ya. Coba kita cari dulu mana bibit betinanya yang terbuka. Ayo sini ya. Di mana ini? Ini ya. Ini bisa dilihat sahabat-sahabat sekalian. Ini ada bibit betinanya yang terbuka. Jadi bibit betina ini sudah terbuka, maka harus diambilkan. Nah, ini bibit-bibitnya. Coba dikasih lihat ke kamera. Ya, ini ya.
Nah, jadi ini bibit betina ini nanti diambilkan benang sari lalu dioles-oleskan ke puting sarinya ini. Sebab kalau dia tidak diambilkan benang sari dari bibit jantan, maka lalu dioleskan kepadanya dan disimpan di sini, maka buah bibit betina ini, bibit betina bisa dilihat ini bisa gagal untuk tidak akan bisa tumbuh dengan baik menjadi bakal buah, dan dia akan menguning lalu kemudian menjadi jatuh. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Ini disorot ya. Ini bibit betina ini, kakala pucuk bunganya ini sudah terbuka, maka segera harus dilakukan penyerbukan padanya atau kegiatan mengawinkannya dengan cara ini ada contoh. Nih bibit jantan yang harus diambil lalu kemudian dioleskan ke bibit betinanya tadi. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan kalau kita ingin mendapatkan buah labu seperti model seperti ini. Ini buah labu ya, lihat ini buah labu, ini juga buah labu, nah, sana juga itu buah labu. Nah, jadi diperhatikan dengan baik-baik. Jadi pada prinsipnya bahwa kalau kita ingin mendapatkan buah labu yang baik, maka setiap hari tanaman labu kita itu kita harus mengontrolnya dengan baik. Karena selalu yang terutama adalah memperhatikan kita harus memperhatikan ini. Nih ada juga ini bunga betina ya, saya coba diambil. Nah, perhatikan ya, ini bisa diambil ya. Ini juga ini bibit betina ini harus diperhatikan dengan baik ini. Jadi kalau bibit betina sudah terbuka seperti ini, maka ini putingnya ini harus diambilkan bibit jantan lalu dinikahkan padanya dengan cara dioles-oleskan. Sebab hanya dengan cara begitu bibit labu betina ini bisa menjadi buah, bisa menjadi buah yang jadi seperti itu. Jadi jangan dilupa bahwa setiap hari kalau kita menanam labu, perhatikan bibit betinanya ini apakah dia sudah terbuka atau tidak. Kemudian lalu kesini. Lalu kemudian bibit betinanya tadi diambilkan bibit jantan begini, kemudian dikawinkan kepadanya. Hanya dengan cara seperti itulah kita bisa mendapatkan labu yang jadi, yang bisa menjadi bahan konsumsi apabila ia sudah tumbuh menjadi besar seperti ini ya. Oke, mantap. Mulai. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sekarang kami langsung memperagakan bagaimana caranya kepada kalian, bagaimana caranya proses kegiatan penyerbukan tanaman bibit tanaman labu antara benang sari jantan dengan puting betinanya. Oke, coba di sini. Nah, ini jadi setelah kita memastikan tanaman labu kita itu sudah ada pucuk betinanya yang terbuka, sebaliknya juga ada pucuk jantannya yang bibit jantannya yang benang sari dari jantannya yang terbuka, maka proses selanjutnya adalah dilakukan pernikahan. Perlu kami ingatkan bahwa alangkah bagusnya waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan penyerbukan tanaman labu itu antara bibit jantan dengan bibit betinanya itu alangkah bagusnya dilakukan pada waktu pagi hari. Ini seperti sekarang ini. Sekarang ini tepatnya di sini jam, kita lihat dulu jam berapa ya. Jam 7:53. Nah, jadi sangat ideal sekali proses penyerbukan atau mengawinkan tanaman labu itu kalau dilaksanakan di pagi hari ya. Jadi setelah kita memastikan bahwa
tanaman labu kita itu ada pucuk betina yang terbuka, kemudian juga ada bibit jantan yang terbuka, lalu langkahnya untuk proses penyerbukan atau kegiatan mekanika dilakukan dengan cara melepas bibit jantan ini, dilepas dari tangkainya, ini dilepas dari tangkainya bibit jantan. Kemudian kita mendekati bibit betinanya ini ya, ini bibit betina ya, ini saya mau kawinkan ini bibit betinanya. Ya walaupun sih tidak terlalu besar juga, tapi perlu dikawinkan ya. Ini. Nah, jadi tekniknya adalah ini dilihat. Jadi bibit jantan ini dilepas begini tangkainya, nah, dilepas ya, dilepas, ini dilepas, lalu dibuang, dibiarkan sampai tinggal seperti ini. Kemudian bibit jantan ini kita oleskan ya, bisa diperhatikan ya, coba ngambil gambar supaya bisa dilihat dengan baik kalau bisa. Ini bibit jantan ini kemudian kita oles-oleskan ya ke betinanya, dioles seperti ini, oles-oles. Nah, semakin banyak dioles semakin bagus ya. Nah, oleskan dia, nah, dioles-oles seperti ini. Perhatikan ya. Jadi ini, mana itu? Perhatikan ya, sahabat-sahabat. Nah ini kan kentara ini, benang sarinya. Ada yang sudah melengket-melengket di puting betinanya. Jadi dioleskan, kita oles-oles ya, dioles-oles. Kemudian sudah kita oles-oles. Setelah kita oles-oles ini bibit jantannya, lalu kita simpan ke bibit betinanya seperti ini ya. Wah, kenapa dia lama masuk nih? Oh. Lalu bibit betina jantannya ini kita simpan seperti ini. Nah, simpannya. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi jantannya sudah dioles-oles, disimpan seperti ini. Oke. Ini contoh yang pertama. Lalu kita lihat lagi contoh yang kedua, karena kebetulan pada kesempatan ini ada dua bibit jantan dan bibit betina yang terbuka. Ini contoh yang kedua. Nah, ini kita ambil ini perhatikan ya. Ini kita ambil lagi. Kita lihat yang besar-besar sedikit. Nah, kita ambil lagi satu. Ini kita lepas lagi. Ini bisa dilihat ini, sahabat-sahabat sekalian ya. Kita lihat. Nah, saya lepas lagi ini bibit jantannya, ini tangkainya tadi. Coba kita kasih. Lihat langsung. Ini bibit jantannya ya, ini bibit jantan. Nah ini tangkainya. Kita lepas lagi. Lalu kita pergi lagi, ngawinkan satu lagi. Ya. Ini sahabat-sahabat kalian bisa perhatikan. Perlihatkan kepada urusan ini. Nah, ini lumayan besar ini. Ini diperhatikan, ini bibit jantan juga terbuka. Nah, jadi caranya adalah bibit jantan ini kita lepas ya, lepas ini. Nah, ini kita lepas, ya. Nah, seperti ini. Kemudian, bisa perhatikan ya. Lalu kita oles-oles, oleskan ke puting betinanya ini ya, dioles ya. Sampai kentara ini lihat ini, kentara sekali. Coba dekatkan ke kamera. Nah ini kentara sekali benang sarinya ini, puting. Nah oles seperti ini. Nah kita oles-oles. Sesudah itu ya kita simpan seperti ini ya. Nah itu kita simpan seperti ini, ya. Nah, oke. Jadi sudah dioles-oles. Sini kita ambil gambar. Nah, sudah dioles-oles. Kemudian bibit jantannya kita simpan seperti ini, simpan ya. Seperti itu.
Dengan selesai seperti ini, maka itulah selesailah cara mengawinkan tanaman labu atau melakukan penyerbukan. Jadi prinsipnya sangat sederhana. Teknik mengawinkan tanaman labu itu adalah hanya dengan mengambil atau mencari bibit labu jantan yang terbuka, kemudian juga mengecek bibit labu betina yang terbuka, lalu keduanya dikawinkan bagaimana contoh yang kami berikan tadi. Oke sahabat-sahabat sekalian, saya rasa sampai di sini kegiatan review pengetahuan tentang bagaimana caranya melakukan kegiatan penyerbukan tanaman labu antara bibit jantan dan bibit betina, atau pada bahasa umumnya adalah kegiatan review pengetahuan kegiatan bagaimana caranya melakukan kegiatan mengawinkan antara bibit labu jantan dengan bibit labu betina sehingga menghasilkan tanaman labu yang baik. Akhirnya saya rasa cukup sekian kali ini video yang kami berikan, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.